Kalau ditanya ini sebenarnya impact dari mana sih? Kalau ini sebenarnya impact dari COVID sebetulnya. Sebenarnya sih masih banyak yang salah persepsi ya soal intimate wedding itu kayak gimana. Ada istilah yang namanya Gen Z, itu adalah frugal life. Karena kita nggak mau sampai ada blunder. Yang tamu lihat bukan vendornya. Ini WO-nya siapa? Nah, betul. Gitu. Baik, bismillah. Ketemu lagi kita bersama podcast Gendis Behind the Lens. Kali ini kita kedatangan tamu dari wedding organizer, salah satu yang ada di Purwakarta. Kita perkenalkan diri. Here we go. Gak ada tepuk tangannya, coba. Ayo. Oke, silakan perkenalkan diri. Siapa dan dari mana? Selamat siang semuanya. Aku Jul dari Harmony Wedding Planner. Oke, Bang Jul, kita hari ini kita ngobrol santai. Yaps. Kita pengen tahu nih tentang prediksi di tahun 2025 ini hype tren wedding seperti apa? Kalau tren wedding sepertinya akan tidak jauh berbeda dengan 2024 ya. Karena kalau lihat dari 2024, impact dari COVID itu banyak pengantin yang lebih mengkonsepkan weddingnya lebih ke intimate. Wah, saya intimate ya. Artinya kalau aku lihat mulai dari tamunya Betul. juga berbeda dengan wedding-wedding sebelumnya atau seperti apa? Sebetulnya kalau dari konsep tamu undangannya lebih berkurang ya dibanding sebelum COVID. Kalau sebelum COVID mungkin hype-nya masih undang tamu yang lebih dari 1.000. Oh. Kalau sekarang kayaknya lebih banyaknya 300 undangan, 200 undangan, yang istilahnya yang datang cuma teman dekat ataupun juga keluarga. Nah, ini menarik nih sebenarnya. Kalau kayak gini, ini apakah akan terus berlangsung ya sampai tahun-tahun ke depan? Apakah memang yang salah satu jadi penyebabnya apa sih yang bisa bisa turning ke intimate terus? Mungkin kalau dibilang seperti itu, efek ini akan terus sampai 2025 akhir kayaknya ya. Karena kemarin juga kita masih nerima berbagai pertanyaan dari klien-klien kita yang ingin mengkonsepkan weddingnya itu di intimate sebenarnya Mas. Kalau ditanya ini sebenarnya impact dari mana sih? Kalau ini sebenarnya impact dari COVID sebetulnya yang terasa sampai hari ini. Karena mereka merasakan ketika COVID dengan jumlah tamu undangan sedikit, sepertinya lebih efektif dibanding dengan tamu undangan banyak. Ada nggak sih orang tua yang mungkin dalam tanda kutip itu punya argumen sendiri atau bahkan wedding intimate kan undangan mama papa kan banyak sekali. Betul. Nah, itu seperti apa itu? Sebenarnya ketika ada klien yang masuk dan membahas soal konsep pernikahan yang tadi dibilang ya bahas dengan intimate, biasanya kita lebih banyak bertanya kembali sama pengantinnya. Apakah ini konsep yang diinginkan sudah koordinasi atau komunikasi belum sama orang tua? Karena biasanya kalau orang tua itu, apalagi orang tua yang zaman sekarang ya, posisinya pastinya mereka ingin mengundang semua. Apalagi kalau ibu ya bilang, mama kan diundang sama ibu itu, masa sekarang mama nggak ngundang? Pasti bakal muncul pertanyaan seperti itu dari orang tua sih sebetulnya. Sebenarnya fun fact-nya itu kita itu pernah akan di booking oleh calon klien lah katakan. Klien itu tuh bilang, Kak, saya mau wedding intimate. Yang ada di pikiran kami itu kan kalau dari tim dokumentasi, fotografer, videografer itu, intimate kalau booking di kami itu kan nanti pengaruhnya adalah di jam kerja. Nah, kami tanya, weddingnya sampai jam berapa? Kak? Sampai sore. kan lucu banget ya. Maksudnya, ya aku tidak salah. Mungkin calon klien ini salah mengartikan intimate itu hanya teman-teman dekat. Betul. Tapi kan kita bicara waktu juga dong, gitu loh. Betul. Nah, tanggapannya dari Bang Jul seperti apa nih? Apakah memang wedding intimate itu selalu sampai sore atau kan nanti akan dibatasi cuma satu baju aja? Sebenarnya sih masih banyak yang salah persepsi ya soal intimate wedding itu kayak gimana. Bahkan ada juga yang bilang intimate wedding Bang, mau konsepnya, tapi ternyata undangannya 500 undangan. Itu bukan intimate judulnya. Tapi ngundang banyak orang judulnya. Full wedding ya? Iya, full wedding judulnya. Baik. Bahkan ada juga yang, Bang mau weddingnya intimate konsepnya, tapi acara sampai jam 4. Itu kayaknya bukan intimate wedding judulnya. Kelamaan full wedding ya, full wedding. Jadi kalaupun intimate sebenarnya masih banyak yang salah persepsi. Jadi kalau intimate itu ya jumlah undangan terbatas, satu, kedua, waktu pun juga tidak terlalu lama. Bahkan kadang juga pernah kita wedding intimate dengan jumlah tamu undangan 150, jam 12 selesai. 150 berarti 300 Enggak, undangan itu 150 udah sama keluarga. Oh gitu? Benar-benar intimate, hanya keluarga dekat saja. Dan weddingnya nggak lama, jam 12 selesai. Gitu. Dan konsepnya juga tidak stay di pelaminan, tapi lebih mingle.
Oke. Gitu. Ada istilah yang namanya Gen Z itu adalah frugal life gitu, berhemat gitu. Ya, itu betul. tidak ada salahnya sih. Ya, memang. betul. Iya, is the choice gitu loh. Tapi kan jangan sampai dari istilah frugal life itu dijadikan sebagai kedok bahwasannya aku pengen murah, aku pengen lebih efisien. Sebenarnya nggak apa-apa kan, pada dasarnya kan mereka juga ingin punya rumah, punya kendaraan, mobil, motor, dan sebagainya. Betul. Tapi bisa kasih tips nggak Bang? Gimana caranya biar mereka itu memilih konsep wedding tanpa bukan memangkas budget ya, tapi seefisien mungkin mereka untuk menyelenggarakan pernikahan impian mereka. Sebenarnya gini sih, kalau lihat lagi dari tren pemilihan vendor terutama, banyak sekarang ini pengantin-pengantin yang ambil vendornya banyak di luar Purwakarta, dan itu juga berpengaruh sama range budget yang dipakai endingnya. Karena kalau udah luar Purwakarta pasti bakal membengkak lah bahasanya untuk di budgeting. Sekarang kalau misalnya tipsnya gimana sih agar kita tidak terlalu over? Bahkan aku juga sering konsul nih sama pengantin juga, aku bilang, kalau misalkan vendornya pakai ini, over nggak budgetnya? Kayaknya kalau misalkan ini bisa dialihin buat yang lain, dibanding sekarang kita pakai brand ini, tapi endingnya jadi over budget, gitu kan? Karena sebenarnya kalau kita pinter-pinter milih vendor, mau vendor manapun itu, yang penting kita punya mood board, punya konsep, dan juga budgetnya sesuai, pasti sesuai dengan ekspektasi. Jadi jangan sampai gini loh, contoh pengen hemat tapi ekspektasi tinggi. Nah, itu nggak imbang judulnya. Kan ada bahasa, ada harga, ada kualitas. Itu. Gimana caranya kasih tips dong biar mereka itu tidak salah untuk memilih vendor apapun itu, entah dokumentasi, entah dekor, entah attire, entah MUA. Gimana caranya biar mereka itu tidak salah pilih? Betul. Nah, itu gimana? Nah, melanjutkan pertanyaan Mas Idam barusan, kayaknya tahun-tahun ini ya, menjelang akhir tahun kemarin tuh banyak banget selentingan berita-berita perihal WO yang tidak sesuai lah, WO yang beginilah begitulah ya. Makanya banyak ketakutan dari klien, ini bener nggak ya WO ini ya, bener nggak ya gitu kan, vendornya bener nggak ya. Nah, mungkin tipsnya ya, salah satunya yang pertama adalah teman-teman harus lihat dulu media sosialnya, Instagram minimal, pasti mereka punya Instagram. Kedua, juga cek semuanya vendor-vendor yang terlibat, pasti mereka sudah bekerjasama dengan WO tersebut. Coba tanya lagi, benar nggak nih WO-nya? Gitu ya. Dan yang ketiga, yang jelas juga mesti lihat detail, dalam artian apa saja yang didapat oleh pengantin. Kadang-kadang yang kalau pengantin booking langsung, mereka nggak tahu tuh isinya apa aja include-nya. Tahu, ini murah nih, lumayan. Cuma nggak tahu kalau ada banyak yang dihilangkan. Gitu. Klien ini tuh juga harus bisa melihat secara detail. Betul. Track recordnya terutama. Nah, itu dia. Track recordnya, bahkan kadang-kadang kita juga ngelihat postingan terakhir kapan nih dia nih. Kalaupun ini aktif sekali, artinya itu semakin trusted. Betul. Apakah betul? Kalau sekarang sebenarnya lebih lihat di highlight sama. Kalau sekarang tuh lebih lihat sosoknya. Ada siapa di dalam situ? Maksudnya gimana nih sosok? Dalam artinya ada yang, ini mah orang ini tahu si A ini, sering lihat. Gitu. Ada trust sana ya. Kayak contoh di aku nih, Harmoni. Kata-kata mereka sudah tahu kalau udah manggil Bang Jul, berarti ini pasti kliennya dapat dari mana nih. Gitu kan. Padahal manggil ini nggak semua orang tahu. Gitu kan. Oke. Gitu. Kata kunci kalau ya. Bang Jul, berarti pasti dari klien mana nih. Bukan dari mana, biasanya begitu sih. Harmoni itu kan udah kerjasama sama banyak vendor ya. Artinya ya itu pandangan subjektif dari Bang Jul, ataukah memang pada saat di lapangan teman-teman kan juga pasti melihat cara kinerja mereka dari A sampai Z. Bahkan mungkin after sales-nya seperti kami kan kalau dokumentasi kan hubungannya kan dengan deadline ya kan, terus hasil, terus selain itu MUA ya hasil jelas, dekorasi juga hasil jelas. Nah, ya pasti kan Bang Jul kan akan memilih vendor yang benar-benar trusted ya. Tapi di luar daripada itu kan pernah juga ya yang namanya vendor pilihan dari klien pengantin yang belum pernah bekerja sama, tapi kan itu kan jadi trust issue juga ya. Deg-degan ya. Nah, betul. Mana sih caranya biar di hari H itu semuanya berjalan dengan lancar? Ini sebenarnya masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, ketika pengantin ada booking vendor di luar kita, itu terkadang kita juga agak deg-degan, apalagi vendornya belum pernah bareng sama kita. Nah, itu dia. Gitu. Karena pernah kejadian
satu waktu ada vendor yang bukan backup kita, tapi minta dibantu di backup, ternyata di lapangannya blunder. Tetap kita yang nyapu kesalahannya. Waduh. Ya, karena kenapa? Waduh. Tetap aja, walaupun jujur kata, walaupun misalkan itu bukan paketan kita ngejaga bagaimana caranya ini ada kesalahan apapun itu tidak terlihat di luar. Kenapa? Ya gimana ada kesalahan ataupun juga kekurangan di hari H, apalagi vendor, yang tamu lihat bukan vendornya. Ini WO-nya siapa? Nah, betul. Gitu. Tampilan muka depannya. Betul. Walaupun misalkan ya maaf kata misalkan kita wedding day-nya aja, tapi vendornya pilihan dari pengantin, tetap kita akan bantu untuk koordinasi semuanya. Karena kita nggak mau sampai ada blunder. Karena belum pernah kerjasama, tahu hari hanya blunder, berantakan, yang dilihat tamu itu bukan vendornya siapa, bukan caternya siapa, fotonya siapa, kok begini, bukan. Ini WO-nya siapa ya? Padahal bukan paketan kita itu judulnya. Iya. Saya paham sekali. Masuk ke ini Bang, idealnya klien itu untuk booking wedding. Nah, ini menarik nih. Ya. Terkadang kan nanti kebutuhan internal terutama tim dan mungkin fitting, Ya. survei dan sebagainya kan memerlukan waktu yang panjang. Ya. Betul. Bahkan kita kalau mengatur untuk kedua belah pihak kadang-kadang yang situ kagak bisa, yang situ bisa, ataupun sebaliknya. Ya. Ya kan? Nah, menurut Bang Jul ini tips yang biar klien itu tuh ideal ketika booking wedding sampai nanti di hari H itu kapan? Sebenarnya waktu paling ideal banget ya. Ya syukur-syukur bisa di 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya. Ya 6 bulan sebelumnya itu biasanya diawali dengan pematangan konsep terlebih dahulu. Konsep, tamu undangan, tempatnya mau di mana, itu di 6 bulan pertama. Nanti kita bahas lagi vendor dan lain-lain. Dan nanti selama berjalan itu sudah mulai itu bertahap, mulai dari fitting, meeting keluarga, dan lain-lain sampai ke hari H. Karena 6 bulan tuh sebenarnya seperti lama, tapi kalau udah dijalani sebentar banget. Jadi memang kalau 6 bulan itu adalah waktu yang cukup ideal. Tapi kalau setahun sebelumnya juga nggak apa-apa toh? Boleh. Lebih bagus lagi. Karena aku juga banyak pengantin yang setahun sebelumnya udah konsultasi, buat kapan nikahnya nih? Buat tahun depan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi 1 bulan juga ada. Jangan ya, jangan sebulan banget. Ada. Ngebut itu berarti ya? Ngebut. Wow. Ngebut banget sebulan persiapan, konsultasi, konsultan vendor, KUA. Alhamdulillah lancar. WO profesional seperti ini mau sebulan, seminggu juga bisa loh. Oh jangan seminggu juga. Seminggu hebat banget ya kayaknya. Nah, tapi kalau setahun itu tuh kuncinya satu ya. Jangan lupa DP loh. Nah, Kalau nggak DP tuh wah bahaya, udah konsultasi, survei. lagi ke yang lain. Aduh, lain. Ya Allah, PHB sekali ya. Kalau tadi kan kita bicara timeline untuk 6 bulan atau 1 tahun yang ideal. Tadi yang dibilang ada yang 1 bulan. Tipsnya gimana Bang? Ya kalaupun misalkan ada yang kayak tadi ya 1 bulan ya kita saranin harusnya sudah prepare semua ya 1 bulan dan persyaratan sudah lengkap siap. Terus juga dari secara dana juga siap. Ya. Nah jelas itu ya dana dulu. Kalau udah siap aman. Jangan nawar. Ya betul. Udah sebulan awal lagi. Wah, Bicingnya lama sekali. Tapi kalau sebulan sebenarnya nggak kita rekomendasi ya. Paling bagusnya itu 6 bulan. Paling telatnya 3 bulan sebetulnya. Tapi kalaupun ada 1 bulan mereka sudah ready, Aman. garap ya. Garap aja sih. Bismillah ya. Gitu. Kalau aku bisa dibilang kan karena memang kita udah cukup lama lah ya. Harmoni itu udah berapa lama? 2018. Oh, 2018. Oke, baik. Artinya kan sudah sekitar 7 tahun eksis di dunia wedding ya. Gimana Bang? Gimana caranya biar tren wedding ini atau WO ini bisa tetap relevan untuk mungkin kita menghadapi para Gen Z yang banyak request-nya. Ya sebenarnya sah-sah aja ya. Ya. Terus gimana caranya biar kita tuh bisa meng-coverage keinginan setiap klien? Tipsnya gimana tuh? Sebenarnya baik lagi ya kita juga dari segi WO juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan karena melihat kondisi pengantin yang menjadi tren itu kan banyak kritis, 1, kedua bakal banyak pertanyaan, banyak konsultasi yang pasti konsulnya juga akan lebih alot dibanding pengantin-pengantin tahun-tahun sebelumnya. Yang aku hadapi seperti itu karena banyak pertanyaan, itu benar-benar detail sama kita. Oh, oke. Itu sih. Artinya kita juga harus paham ya keinginan mereka, paham juga tren wedding. Betul. Tren wedding dan pemilihan karena memang
ada beberapa mungkin vendor terkait ya semua vendor bahkan abang kan bisa ngelihat oh ini dekornya udah update atau belum, Ya, betul. dokumentasinya udah update atau belum, Betul. terus MUA-nya udah update atau belum. Betul. Nah, gimana menurut abang? Apakah memang dari pihak WO menuntut nggak biar ini update dong gini? Ataukah yang bekerja sama ya perlu kita garis bawahi ya? Atau loss aja? Biasanya kita juga ada konsultasi dalam artian dengan vendor-vendor terkait yang sering kerja sama agama kita sering kasih masukan juga. Oke, good. Terkait dengan saran lah di mau waktu after wedding atau di jeda kosong, biasanya kita banyak untuk yang istilahnya memberikan masukan agar mereka juga tetap update perihal ya apapun itu tren wedding yang ada saat ini. Karena udah kalau kita nih lihat sekarang kayak udah make up aja, tren weddingnya udah mulai aku pengennya make upnya flawless ya, nggak mau yang bold, sampai ke situ gitu arahnya, sampai warna pun juga mau nggak mau harus juga ikutin tren. Kayak kita juga sering konsul nih sama pengantin, suka nanya gitu kan, Bang kalau misalkan warna ini bagi bagus nggak ya trennya untuk 2025? Makanya kita juga perlu tahu tuh tren warna yang lagi hype di tahun ini tuh warna apa sih sebetulnya. Karena memang aku bukan asli orang sini. Tren wedding di kotaku di Jogja itu siang ke malam. Gimana caranya? Ini pertanyaan pertama. Gimana caranya calon klien itu memilih venue secara tepat? Yang kedua, gimana caranya klien ini agar mau wedding sore ke malam? Nah, oke, siap. Itu dia. Gimana caranya? Oke, yang pertama kalau untuk menentukan menentukan venue sebenarnya kita selalu baik nanya sama pengantinnya. Yang pertama kita tanyakan adalah jumlah undangannya berapa. Jumlah undangan. Yang jelas. Penting ya. Penting ya. Kenapa? Karena jumlah undangan akan menentukan venue yang dipakai. Karena nggak semua venue, nggak semua tempat itu bisa menampung kapasitas undangan kamu. Contoh, undangannya 1.000 tapi tempatnya kecil. Gak mikirin lahan parkir dan lain-lain. Itu juga nggak berpengaruh nantinya untuk jarak acara. Makanya yang harus di awal yang digaris bawahi adalah jumlah tamu itu berapa. Kedua, mungkin tempatnya juga, aksesnya yang perlu dipikirkan. Yang jelas kalau sekarang ini banyaknya pengantin-pengantin yang mencari tempat yang aksesnya itu lebih dekat dengan jalan utama. Satu. Kedua, mencari tempat yang lebih fleksibel dalam artian yang semi outdoor. Tahun kemarin ya. Lagi banyaknya hype-nya ke sana. Begitu. Untuk yang kedua tadi Mas Ido bilang gimana caranya untuk bisa ya mengedukasi tren wedding sore ke malam. Sebenarnya wedding sore ke malam tuh kita udah pernah garap ya di 2022-23. Itu memang agak sulitnya tuh di orang tua. Selalu alasannya itu. Orang tua. Mama capek kalau sore-sore mah. Kalau sore takut hujan. Nah, sebenarnya kalau ngelihat tren untuk kota-kota lain sudah terbiasa. Iya betul, Jakarta, Bandung, bagus-bagus itu. Karena kalau kayak model tingkat Purwakarta itu masih didominasi dengan wedding normal, belum ke malam. Cuma memang ada permintaan, cuma venue-nya nggak ada. Jarang ya? Nggak ada. Kampungnya Pak? Susah, jarang banget. Makanya kalau misalkan yang nonton di sini yang punya uang, invest aja untuk tempat. Dia bisa wedding saya ke malam. Maksudnya bikin venue? Bikin venue. Oh gitu? Ya, tapi benar kalau sudah ada. Sebenarnya kalau di kota Purwakarta terutama, hype-nya kalau sudah ada satu aja pengantin yang mencontohkan wedding sore ke malam dengan acara konsep yang bagus, biasanya itu akan ikut yang lain. Oh, ketok tular ya? Maksudnya word of mouth-nya bisa dapat ya? Betul. Apalagi dia influencer. Ya. Oh, influencer. Oh, gila. Oke, thank you Bang Jul. Siap. Untuk hari ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Bye. Wassalamualaikum.